Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan belajar bagaimana membuat multiple login. Jika admin yang login, maka admin berhak menghapus sebuah artikel. Namun jika guest or tamu yang login, maka dia tidak berhak untuk menghapus artikel. Bahkan dia tidak memiliki menu apapun. Jadi seperti level user. Oke, pertama saya sudah membuat database sendiri. Ini database kode panda. Di sini ada artikel, di sini ada user. Nah, pada user ini yang terpenting adalah field untuk level user. Satu, level user 1 untuk admin, level user 2 untuk guest atau member. Jadi di sini sudah tersedia username admin, password admin, level user 1. Username guest, password guest, level user 2. Jadi pertama kita membuat koneksinya seperti ini. DB host localhost, DB user root, pass this just fill empty, kosongkan saja. DB name-nya kode panda sesuai dengan nama database Anda. Di sini membuat koneksi baru new MySQL, lalu connect pada DB host, DB user, DB pass, and DB name. Lalu membuat tampilan halaman loginnya. Di sini saya menggunakan CSS dan beberapa tambahan CSS untuk mengambil ikonnya menggunakan font awesome. Di sini saya bikin div ID wrap, div class form login, logo name seperti ini. Kita pada kali ini akan belajar PHP, jadi tidak terlalu fokus pada HTML dan CSS-nya. Nanti saya akan membuatkan tutorialnya, bagaimana cara belajar menggunakan HTML dan CSS. Di sini sudah ada name, username, password sesuai dengan di database. Username, password. Lalu dia akan diarahkan pada keluar file, masuk file model, lalu p_login.php dengan metode post. Oke, ini bagian proses loginnya. Di sini seperti biasa, jika kita ingin login, kita membuat session start, lalu memanggil koneksi include libdb_con.php. Di sini kita membuat variabel untuk masing-masing value-nya. Username memiliki value dari form username, password memiliki value dari password. Lalu di sini pemeriksaan data, apakah username dan password tersebut tersedia pada table user. Select semua, mengambil semua dari user, di mana username sama dengan username dan password sama dengan password. Lalu kita hitung di sini menggunakan count query, param query dalam kurung variabel query. Setelah itu kita hitung apakah tersedia data tersebut. Jika tersedia, maka if hitung, maka di sini kita cetak hasil fetch assoc. Di sini cetak hasil fetch assoc, lalu kita ekstrak untuk meminimalis. Di sini kita bikin session baru, session ID user untuk ID usernya. Di sini untuk session level user. Nah, bagian yang ini yang terpenting untuk multiple login. Kita membuat session baru level user. Jika level usernya 1, maka dia admin. Jika 2, dia guest atau tamu. Setelah itu akan dilempar pada halaman admin.php. Kita balik ke halaman admin.php. Di sini seperti biasa, setiap halaman yang berhubungan dengan login atau ada session yang sedang berjalan, maka kita perlu menambahkan session start pada awal line. Di sini seperti notice biasa, jika tidak tersedia session ID user, maka akan dilempar lagi ke halaman login. Jadi tidak sembarang orang yang bisa login. Lalu jika tidak, berarti jika tersedia ID user, maka di sini include koneksi, lalu membuat variabel baru ID user bervalue ID user dan level user bervalue level user. Di sini kita untuk mengambil data berdasarkan yang login,
query select from user where ID user variable ID user, mengambil semua dari table user di mana ID user sama dengan ID user. Lalu sini ada hasilnya count param query. Lalu di sini kita cetak var cetak sama dengan var hasil param fetch asok. Di sini sudah bagian atasnya. Lalu di bagian HTML kita hanya mengikutkan output dari data tersebut. Di sini ada hello, book awalan tag baru PHP echo username untuk menandakan bahwa yang login guest atau admin. Maka di sini kita coba. Kita login sebagai guest. Selamat, Anda berhasil login. Hello guys. Nah, gunanya username tersebut adalah menampilkan username yang sedang login saat itu. Lalu sini kita bikin table untuk mengambil datanya. Di sini kita sudah membuat artikel, table artikel. Kita sudah buat di sini browse. Any two article right here. Ada 2 artikel di sini. Sudah kita tampilkan pada halaman admin.php menggunakan ini select data. Memilih semua data dari table artikel berdasarkan ID artikel terbesar yang berarti terbaru. Lalu di sini kita membuat variabel result, membuat var result sebagai hasil dari pemilihan data sebelumnya pada var select data. Lalu setelah itu kita hitung hasil pencarian. Jika tersedia lebih dari 0 dengan 1, maka jika tersedia dari 1 maka di sini kita perulangan data while print sama dengan result param fetch asok. Di sini kita ekstrak, lalu kita echo lagi. Ini title dari artikel ini. Coba kita lihat di sini ada title, ada content, ada author. Di sini ada title, content, dan author. Nah, lalu di sini kita pemilihan level user. Jika level user adalah 1, maka admin kan. 1 itu sudah saya bilang admin. Di sini 1 admin, 2 member. Jika level user 1, maka di sini ditampilkan halaman delete. Namun jika tidak, ditampilkan no menu. Maka akan seperti ini. No menu. Namun jika kita login sebagai admin, ada menunya delete. Karena di sini level usernya 1, maka ditampilkan delete. Lalu kita coba edit. Kita refresh, edit. Namun jika kita login sebagai guest, no menu. Because what? Because level user is more important. Karena kita tidak sembarangan bisa menghapus atau mengedit artikel tanpa sepengetahuan admin. Jadi untuk guest ini kita bikin level usernya 2 saja untuk kedepannya. Lalu seperti biasanya di sini kita tambahkan menu proses logout, model proses logout. Di sini ada codingannya. Seperti biasa session start, lalu kita unset level user dan ID usernya agar tidak terjadi ketika kita login itu tertukar oleh level user. Misalnya kita habis login ID admin lalu kita logout namun kita belum unset ID level usernya, maka ketika kita login guest maka level usernya itu masih menggunakan level user admin. Di sini ada session destroy, lalu dikembalikan pada halaman view login.php.
Ya, jadi seperti itu. Hal utama yang paling penting adalah ini, membuat session level user. Lalu pada penampilan data di sini ada if level user. Ini kunci dari multiple login. Oke, jadi seperti itu. Semoga kalian bisa memahaminya, karena ini sangat penting sebagai web yang menggunakan forum multiple login. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.